Kerja di rumah sebagai Pembantu. pembantu rumah tangga seperti ini. Coba lihat kamera, coba lihat pembantu rumah tangga. Serius. Dari kontak aja gitu ke si bapak kan, Oh. saling tatap-tatapan gitu di rumah. Oh. Nah si ibu tahunya dari situ, kayak apa sih, curiganya dari situ kan. Dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung kejadian itu tuh. Nah dari situ kayak saya tuh ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana, misalkan kayak. Tapi kamu nggak merasa lelah setahun kayak gitu kayak orang? Takut ketahuannya. Enggak dong, kan di situ saya juga ada ini apa, kenal cowok lagi selain dia. Itu bener-bener kayak umurnya Ada cadangan. ya ngapain satu doang, apalagi punya orang. Cowok gatal nggak mandang ini Kak, sama Teman kerja itu yang gatel? atasan. Atasan? Iya, asisten iya, kayak chip iya, HRD juga gitu. Sebut saja Bunga. Bunga apa kabar? Baik. Bunga mau cerita apa nih? Orang pada penasaran tentang ceritanya Bunga. Ada deh yang jelas. Ada deh, oh nggak mau cerita. Nanti dong dimulai. Ya yang jelas pokoknya yang aku alamin deh. Oke, Bunga emang mengalami apa? Ya banyak sih. Mulai dari yang awalnya aku nggak tahu apa-apa, yang awalnya aku kayak ya pendim kayak baik-baik gitu loh Kak. Nah aku tuh kan sekolah cuma lulus SMP ya. Itu misalkan aku umur berapa ya, kayak belasan tahun kan. Di situ aku kayak main-main terus tuh sama temen. Kamu nggak melanjutkan sekolah kenapa? Ya. Biaya. Nah aku tuh kan kayak main-main, kayak gimana sih nongkrong-nongkrong malam terus gitu kan, diajak-ajak sama temen. Nah dari situ aku tuh kayak mending kerja aja gitu kan. Ada tuh yang kayak nawarin aku kerja, terus dibawa kan sama dia tuh, aku dibawa kerja. Kerjanya tuh di rumah, karena aku kan sadar diri kayak ya cuma ijazah SMP nyari kerja kan susah ya. Ijazah SMP ya, aku mau tuh diajakin kerja, tapi kerjanya di rumah. Meskipun kayak aku di rumah kagak pernah kayak masak, beres-beres, kan kalau di tempat orang lain jadi bisa dong. Jadi bisa. Kerja di rumah sebagai Pembantu. pembantu rumah tangga seperti ini. Coba lihat kamera, coba lihat pembantu rumah tangga. Serius? Itu aku belum pernah kerja Kak, demi. Belum Kamu pernah kerja. ikut dari yayasan atau enggak? Enggak, kayak kan aku awalnya Kamu sama lagi teman. kerja pakaiannya kayak gini? Enggak, dulu enggak. Dulu Pakai masih daster? malu-malu, iya. Bajunya kayak kasual biasa dong. Kalau dulu kan main nongkrong juga. Aku mau tuh, karena aku mikir kayak ya ijazah SMP dapat kerja dari mana kan? Susah juga. Aku kan diajak tuh, aku terima. Nah dari situ kayak ya udah kerja kayak masuk seperti biasa. Nah dari situ majikan saya tuh punya anak 2. Yang pertama SD kayak kelas 3 deh. Yang satu lagi 2 tahunan kan, kayak gitu. Nah yang namanya majikan kan, bos-bos kayak gitu kan, pasti ada ininya dikit-dikit gitu loh. Nah belum lama saya kerja di situ, itu baru berapa ya, kayak 2-3 bulan loh. Saya 2-3 bulan dari situ, si bos saya yang cowok tuh, majikan yang cowok tuh kayak udah aneh dikit gitu. Baru mulai dikit-dikit. Kayak Anehnya gimana? Neng, mau nggak ini saya misalkan gitu. Apa saya? Ini saya? Ngeladenin saya gitu loh. Langsung ngomong gitu? Iya, tuh depan banget. Tapi belum aku respon tuh waktu itu, belum aku respon. Terus kayak, Pak enggak usah gitu, saya bilang gitu kan. Nanti ibu tahu gimana gitu kan. Saya juga dong yang kena. Terus kata dia, nggak bakal, kata dia apa? Ibu nggak bakal tahu kok, katanya gitu kan. Lagian saya kayak gini ke kamu juga pas ibu lagi di luar, katanya gitu kan. Dan waktu itu saya belum terlalu ini dong, kayak main juga sama temen, belum terlalu nakal-nakal banget kan. Baru nongkrong-nongkrong kayak itu kan, yang namanya baru lulus SMP kan, masih ini banget. Terus dari situ saya masih nolak-nolak tuh, kayak kalau misalkan bikinin dia kopi atau teh, atau kalau nggak, kalau misalkan dia kayak ambilin minum kayak gitu, kayak dikit-dikit kayak megang-megang saya Kak. Dia tuh kayak udah berani gitu kan, belum saya respon tuh dari situ. Nah ada pas kayak ada acara gitu kan di rumah orang tuanya majikan saya itu yang cewek. Nah dia tuh nginep kayak pulang gitu kan. Nah tapi si suaminya nggak ikut, cuma kayak nganterin doang. Otomatis saya di rumah dong sama si bapak itu. Iya. Saya di rumah. Nah dari situ kayak kata dia, Neng awalnya tuh bisa ini nggak, kata dia apa,
bikinin saya makan gitu. Terus saya bilang, boleh Pak, saya udah bikin makan gitu, kayak saya masak kecil-kecilan gitu ya, namanya buat satu orang ya, nggak terlalu banyak saya makan. Masaknya apa sih, nah di situ dia kayak ngomong, Neng gimana tawaran saya yang kemarin, dia bilang gitu kan, bisa nggak, kata kamu mau nggak, kayak bisa dibilang kayak simpenan dia sih gitu kan, bukan cuma ngeladenin dia doang di situ. Terus saya bilang, nanti kalau ibu tahu gimana, marah dong ke saya. Enggak, kamu tenang aja, katanya gitu kan. Kan di situ deg-degan ya, saya udah gitu kan, di situ dia si ibu nggak ada, saya posisi sendiri sama si bapak doang kan, berdua dari situ. Nah habis itu kayak saya awalnya sih kayak malu-malu gitu kan, kayak nolak-nolak gitu. Ya namanya belum pernah kan, nggak tahu juga. Emang kamu masih perawan? Iya waktu itu Kak. Sumpah kayak, ya namanya baru lulus sekolah dong. Belum terlalu ini banget. Nah dari situ tuh kayak, itu pas dia udah selesai makan, kan dia pas makannya itu ngobrol juga kan, sambil ngobrol tuh kayak gitu. Itu kayak, saya kan udah masuk kamar gitu kan. Kan kamar saya di belakang tuh, kamar yang kerja di situ mah. Dia tuh kayak nyamperin, nggak saya kunci tuh. Terus kata dia teh, dia udah mulai kayak megang-megang saya, ngeraba-ngeraba saya. Nah dari situ dong kayak langsung kejadian itu tuh. Nah di situ kayak saya tuh ngomong juga kan ke dia kayak, Pak ini gimana? Misalkan kayak kalau misalkan saya takutnya itu sama si ibunya itu kan, yang istrinya itu. Gimana kalau ibu sampai tahu nanti saya gini, atau enggak saya nanti sampai dilaporin segala macem gitu kan. Terus dia bilang, yang penting kamu jangan, intinya kayak jangan ngetarain aja gitu loh. Jangan keciri. Iya, terus saya iyain aja tuh yang namanya udah terjadi kan. Nah dari situ kalau misalkan kayak nganter sekolah anaknya yang itu tuh, yang SD tuh, yang pertama, bukan sama istrinya, sama saya. Nganterin SD, apa Iya, anak yang SD? Iya, diantar juga tuh sama si bapaknya yang itu tuh kayak. Nah di mobil juga kalau misalkan kan udah nganterin tuh, anaknya udah nyampe sekolah kan, ini jalan pulang tuh. Di mobil juga dia kayak berani lagi Kak. Di mobilnya ngapain? Kayak megang-megang, kayak Emang ngecium-cium bosnya saya gitu. nganterin sekolah, nggak ada driver? Enggak, waktu itu. Waktu itu tahun kayak 2019. Pas saya umur 19-20 tahunan deh. Ibunya kemana kok dia nggak nganterin sekolah? Si nyonyanya? Kan saya yang nganterinnya. Si nyonyanya kemana? Kerja? Nah pas itu tuh, nah abis itu tuh di mobil juga dia kayak gitu lagi Kak. Jadi mungkin dia kayak udah ngerasanya, aku nerima dia kayak ngerespon ngeladenin dia kan. Jadi dia keterusan tuh kayak berani kayak gitu, kayak megang-megang. Jadi di perjalanan pun kayak dilama-lamain gitu loh. Iya, kayak dilama-lamain gitu. Terus habis itu saya kan kerja di situ bertahan cuma nyampe setahun. Begitu seterusnya. Sama si majikan saya itu. Kamu nggak ketahuan? Belum tuh, waktu itu belum ketahuan. Belum ketahuan. Nah pas udah mau kayak 9 bulan mau nyampe setahun dah gitu kan. Saya tuh kayak yang namanya orang pasti punya firasat ya, kayak curiga gitu kan. Si ibunya tuh kayak ada sih nanya-nanya ke saya, katanya, kamu sama si bapak kalau misalkan habis nganterin sekolah gini. Terus kalau di rumah kan orang kalau misalkan nyembunyiin apapun pasti ketahuan ya. Ini si ibunya tuh udah mulai kayak curiga gitu ke saya. Curiganya dari? Mungkin dari perilaku saya kayak ngerespon dari kontak aja gitu ke si bapak kan. Saling tatap-tatapan gitu di rumah. Nah si ibu taunya dari situ, kayak apa sih, curiganya dari situ kan ke saya. Nah dari situ kayak saya udah ketakutan duluan tuh. Kayak saya gimana ya, kayak izin bilang udahan gitu kan, kerjanya di sini udah nggak mau kerja. Sebelum saya ketahuan terang-terangan gitu kan, saya udah memikirkan kayak caranya gimana, izinnya gimana, apa bilang saya udah nggak betah atau udah ada kerjaan yang lain. Nah nyampe di situ waktu 1 tahun, nyampe 1 tahun tuh, saya bilang apa ke si ibunya itu, Bu, saya mau ini apa, mau udahan kerja gitu kan. Kamunya resign? Iya, karena udah ke parno duluan, ketakutan duluan. Jadi kamu udah salah tingkah? Iya, karena dari si ibunya aja udah beberapa kali negur saya gitu loh. Kayak ya namanya orang curiga kan sama suaminya. Negornya gimana?
kayak kamu sama bapak ada hubungan apa gitu. Terus saya bilang enggak Bu, saya di sini kan kerja gitu kan. Lagian bapak juga mungkin kayak memperlakukan saya ya sebagai orang yang kerja di rumah dia aja gitu loh, nggak gimana. Oh terus kata dia, awas ya kalau sampai ketahuan kamu ada apa-apa atau macam-macam sama suami saya nggak akan tinggal diem gitu katanya. Dari situ saya kayak nggak bisa tidur tuh di rumah dia tuh, kayak nggak bisa tidur. Kepikiran. Iya, jadi nggak tenang gitu loh, nggak tenang. Nah pas setahun itu saya resign Kak, udah. Jadi, pas saya resign itu kan nggak gimana-gimana dong, saya resign di situ tuh kayak secara baik-baik aja saya mengundurkan diri. Nggak lama dari situ ada tuh pengalaman lagi. Itu kamu pernah main di mana aja waktu sama si bapak itu? Di rumah nggak pernah? Di rumah itu. Yang di kamar? Kadang kamar mandi juga. Kamar mandi? Iya. Emang di rumahnya nggak ada CCTV? Nggak ada Kak. Gimana tuh awal mulanya kok bisa dari kamar ke kamar mandi? Ceritanya gimana? Nah kalau di kamar mandi, ini kalau misalkan saya lagi apa sih, kalau abis bikinin dia kopi kayak minum gitu, kayak teh gitu kan, sebenarnya dia lagi nonton minta ke saya kayak bikinin teh atau kopi. Nah dari situ kalau misalkan si ibunya lagi nggak ada, nah kalau di luar kayak di mobil kayak bukan sengaja keluar kayak abis nganterin anaknya atau gimana gitu loh. Tapi yang sering gimana itunya, misalnya dia ngedeketin kamunya gimana prosesnya? Kok bisa kejadian di kamar mandi? Kan itu kalau misalkan yang di kamar mandi udah kejadian yang di kamar kalinya. Iya udah berarti pertama kalinya itu yang di kamar itu? Iya yang saya bilang tadi. Berarti udah biasa gitu ya, mau di mana aja? Iya terus kalaupun saya agak nolak terus dia bilang jangan sampai kamu nolak terus saya bilang ke ibu loh bahwa kamu yang ngegoda saya, bahwa kamu yang centil ke saya, bahwa kamu yang ngerayu dari saya gitu kan. Saya kan jadi takut ya, takutnya saya dikira emang saya duluan gitu loh. Difitnah iya, gitu ya. jatuhnya kayak difitnah gitu kan. Nah dari situ kayak yaudah jadi saya tuh nurut gitu loh ke dia tuh, nurut. Pokoknya setiap dia ngajakin saya kayak gitu, dia pegang-pegang, saya diem aja gitu loh. Nggak pernah kayak ngehindarin dari dia, nggak pernah, nurut aja gitu pas diancam dari situ. Paling sering sih di rumahnya dia itu. Soalnya kan yang namanya orang pembantu nggak pernah dibawa keluar dong, selain kayak ada urusan sama anaknya itu. Jadi lebih ininya di rumah dia. Kamar mandinya segede apa? Kecil kan? Nggak terlalu luas, nggak terlalu kecil juga. Jadi kamu ngedeplok gitu di berdiri. Oh berdiri? Apa di WC-nya duduk? Enggak, berdiri gitu loh. Kan ini tembok nih, kayak ini kan kayak tembok bak mandi gitu kan. Oh jadi kamu naik di bak mandi? Iya kayak duduk-duduk gitu Kak. Iya apa di dalam bak? Enggak, kan itu ada air kan. Jadi saya tuh kayak didudukin gitu loh Kak, di situ di tembok itu yang kecil itu loh. Kan jadi kamar mandinya nggak terlalu gede tuh. Jadi misalkan ini tembok, nempel kan gini kamar mandi tuh di sini kayak kloset gitu, nggak terlalu gede tuh. Jadi saya tuh didudukin di situ. Kalau nggak berdiri duduk tuh posisinya. Kalau di kamar mandi. Di kamunya duduk terus dianya? Kan kalau misalkan nggak duduk saya kayak dari belakang gitu loh. Dia paling sering minta dari belakang. Dari belakang? Iya. Jadi posisinya tuh gimana Kak? Jadi dia tuh, saya tuh kayak gimana ya, kayak ke tembok gini loh. Nungging? Iya, dia dari belakang saya Kak. Oh tapi bukan dimasukin dari anus? Bukan, posisinya aja gitu yang dari belakang. Sambil mandi atau gimana? Ya mandi kan kalau udah selesainya. Oh, udah selesainya mandi, beres-beres. Iya, baru kan. Enggak, jadi kita juga nggak pernah lama. Terus mandinya bareng? Kadang ada yang enggak, kadang kan dia langsung tiba-tiba ke kamar mandi yang ada di kamar dia sama si ibu itu loh. Kadang saya mandi sendiri gitu loh. Yang namanya apa sih, di rumah pribadi dia takut ada istrinya tiba-tiba pulang gitu loh. Jadi nggak terlalu lama. Panik gitu ya? Nggak terlalu tenang juga gitu loh, nggak enjoy juga gitu mainnya loh. Terus yang aneh-anehnya mainnya di mana lagi selain di kamar mandi? Ya itu kalau misalkan kalau di dapur nih sama di ruang tamu, kalau misalkan si ibu kan misalkan dia nonton nih sendiri kayak gini. Yang aku bilang tadi kayak dia bikinin kopi atau teh. Paling kalau di ruang tamu kayak gitu kayak ngeraba-raba aja gitu loh. Abis saya ngasih minum, saya ngasih itu kayak makanan dia yang dia minta loh. Oh gitu. Terus kalau pas lagi ada si ibunya, masa kamu kayak nggak kaku gitu dong, kikuk gitu dong? Kayak misalnya lagi kayak nyediain makan atau deg-degan. Iya. Bisa berakting selama itu, selama setahun ya kamu kurang lebih ya? Kan jadi pas yang saya
apa sih tenang-tenang itu si ibu juga belum curiga ke saya. Iya belum curiga tuh. Karena kayak ya kita tuh kalau misalkan ada si ibu bersikap kayak sewajarnya saya kerja di dia, dia apa memperlakukan saya sebagai yang kerja di dia juga pembantu gitu kan, nggak gimana-gimana. Kamu sebulan total berapa kali begituan sama majikan kamu? Seminggunya itu ada 2 kali sih. Seminggu 2 kali? Iya. Berarti sebulan Pokoknya 1, ada 2, waktu 3, 4, kosong. sebulan 8 kali? Iya, pokoknya kayak ada waktu kosong, lengah dari si ibu, si bapak nggak pernah ini saya. Nggak pernah ngebiarin saya gitu loh. Mubazir. Mubazir banget. Kamu by the way bulunya banyak banget loh. Iya nih. Ih gila, lihat deh. Tuh, kelihatan nggak, gengs? Itu katanya emang kalau banyak bulunya gitu libidonya tinggi. Iya. Jadi kamu libido tinggi sama ini? Nah, sebelum saya kerja di situ kan kalau misalkan nongkrong-nongkrong nih, pas sebelum kan itu saya pertama kali kerja kan. Kalau misalkan nongkrong-nongkrong, saya baju lengan pendek nih, pakai yang pendek-pendek. Terus banyak juga yang ngomong kayak, ih cewek-cewek bulunya kayak gitu, itu tuh disukain sama cowok-cowok tahu kan.